dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita kumpul bersama para habaib, para alim ulama, para asatidz, semuanya kumpul di sini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun datang di tempat ini ya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita sebagai umat Islam, umat terbaik dari seluruh umat yang pernah ada, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di sini bagian dari umatnya Rasul yang bersolawat kepadanya. Karena tidak sembarang manusia yang diizinkan untuk sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semuanya. Yang hadir di sini semuanya apa yang diniatkan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bahkan lebih dari apa yang diharapkan. Yang punya hutang Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang susah Allah mudahkan urusan-urusannya, yang rezekinya sulit Allah limpahkan rezeki yang halal dan penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Para habaib kita yang saya tidak sebutkan satu persatu, Habib Agil, Habib Mahdi, Habib Syafir dan lainnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, sehat, afiat, serta dilimpahkan daripada keberkahan dalam setiap langkahnya, karena di bawahnya cahaya daripada cahaya Rasulullah SAW. Ya, ini majelis Darul Ma'arif yang didirikan dengan niat. Ya. Kalau kita melihat hadisnya Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Jadi efek dari niat itu besar. Segala hal yang datang dari Nabi Muhammad gak ada yang kecil, gak ada. Jadi jangan pernah melihat yang keluar dari lisannya Rasulullah kecil, itu gak ada. Segala hal yang datang dari Nabi Muhammad sangatlah mulia dan besar. Apalagi yaitu hadis ataupun wasiatnya. Beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu dilihat dimulainya dengan subhanallah. Tempat ini yang sebelumnya bukan apa-apa. Ya, Ustaz Abdul Ma'arif ini yang sebelumnya nggak tahu apa-apa, nggak kenal siapa-siapa. Tapi karena niat yang begitu tulus, Allah berikan jalannya. Allah temukan jalannya. Dipertemukanlah beliau dengan gurunya Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Sakaf. Masya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin amin. Allah senantiasa mencucurkan rahmat serta manfaat dalam amal-amalnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Niat tersebut kalau dilihat secara kasat mata mungkin tepat. Ya, kalaupun tempat mungkin sebagian dari kita lihat ya baru begini aja. Menurut kita tempat baru begini aja. Tapi menurut Allah bukan begini aja. Kenapa? Karena di saat sebuah tempat diniatkan untuk adanya cahaya Rasulullah SAW yang terus menerangi hati-hati umatnya, maka tempat tersebut menjadi tempat yang selalu dipandang oleh Allah. Ka'bah yang semuanya mungkin pengen pergi ke sana. Ya. Ada yang pengen umrah nggak? Ada yang mau haji nggak? Yang hadir malam ini insya Allah semuanya berangkat umrah, berangkat haji. Dalam waktu dekat berziarah kepada Nabi, mengucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah, langsung di hadapan pusaranya Rasulullah. Insyaallah semuanya dimudahkan, bawa keluarga, bawa anak, bawa orang-orang yang diinginkan semuanya, karena panggilan tersebut datang dari Allah, bukan datang dari dompet kita, bukan dari travel, bukan dari uang kita, melainkan dari siapa? Dari Allah.
Ka'bah sejarahnya dibangun oleh siapa? Oleh siapa Ka'bah dibangun? Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail. Sebelum Ka'bah dibangun sudah ada bangunannya, sudah menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dibangunlah Ka'bah oleh Nabi Ibrahim atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mendapatkan pelajaran penting dari Allah atas pembangunan tersebut. Padahal Makkah saat itu tanah yang tandus, tanah yang tidak ada satupun untuk tinggal di situ. Gak ada satupun manusia tinggal di situ, gak ada. Orang lewat juga udah tandus, gak ada air, gak ada pohon, gak ada bangunan, gak ada kehidupan manusia di dalamnya. Diperintahkan oleh Allah sebelum dibangunnya Ka'bah, diniatkan putra tercintanya untuk diasingkan selama beberapa waktu di sana bersama ibunya Siti Hajar. Diasingkan jauh dari tempat tinggal Nabi Ibrahim ke Makkah. Ada air kering sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah dengan adanya air Zam-Zam. Yang diriwayatkan saat itu Nabi Allah Ismail dalam keadaan kehausan, gak ada air, gak ada apa, dengan kemuliaan dan anugerah dari Allah, maka dari situlah Allah keluarkan mata air yang sampai detik ini belum pernah kering. Gak cukup begitu, Nabi Allah Ismail tumbuh sampai usianya belasan tahun. Dalam riwayat 11, dalam riwayat 15. Diuji lagi Nabi Ibrahim ketulusannya. Jadi niat itu ujiannya besar. Ujian yang besar, hasilnya pun sangat besar. Ini Ustaz Abdul Ma'arif, kalau kita lihat, Masya Allah, orangnya ceria, girang, senyum terus. Walaupun sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin kita nggak tahu, kita nggak sadari dalam keadaan yang dia sendiri pusing. Ujiannya banyak banget, cuma ujiannya nggak diceritain ke kita. Nikmatnya diberikan buat kita semua. Subhanallah. Ini contoh orang yang ikhlas. Saat susah diminta sama Allah, saat senang dia bagikan kepada hamba-hambanya Allah. Nabi Allah Ibrahim diuji, udah nih belasan tahun gak ketemu anak. Saat ketemu sama anaknya disuruh apa? Sembelih anak. Nabi Ibrahim dituruti perintah Allah, sudah. Dan terjadilah apa yang terjadi hingga Allah gantikan dari saat itu daripada penyembelihannya dengan kurban sebagai tanda. Subhanallah, tinggal di situ, maka Allah perintahkan bangun sebuah tempat yang disebut dengan Ka'bah. Bangun Ka'bah tersebut dengan batu-batu yang dipilih, bukan sembarang batu pilihan yang memang istimewa yang Allah izinkan. Dibangunlah Ka'bah dengan Nabi Allah Ismail sampai selesai pembangunannya. Ya Allah, ini tempat poros ibadah, tapi nggak ada manusia di sini. Ini gimana ceritanya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu cukup memanggil, aku yang akan mendatangkan. Niat yang diminta oleh Allah adalah bangun tempat tersebut, jadikan poros sebagai tempat ibadah. Padahal tempatnya tidak ada manusia yang tinggal di situ. Tak ada kafilah yang lalu lalang melewati tempat tersebut. Tapi karena perintah dari Allah dan diniatkan oleh Nabi Allah Ibrahim, diniatkan dengan keikhlasan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim kepada seluruh manusia
yang beriman kepada Allah untuk datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Subhanallah, panggilan yang sudah ribuan tahun lamanya betul-betul menghasilkan sampai detik ini ratusan bahkan jutaan manusia setiap waktunya datang untuk mengambil porsi ibadah kepada Allah di Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu bukti sebuah niat. Ya, dan tempat yang diniatkan tidak akan pernah sirna cahayanya. Amin. Itu adalah Ka'bah. Masjid Nabawi menjadi tempat kedua yang mulia di muka bumi ini. Yang sebelumnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi belum ada, baru setelah Nabi hijrah baru dibangun. Tahu nggak itu Masjid Nabawi tanahnya dari mana? Siapa pemiliknya? Ternyata pemilik tanah Masjid Nabawi ini adalah sekelompok orang dari kalangan orang-orang Yahudi yang beriman kepada Allah. Mereka mewakafkan tanah tersebut dengan tujuan, ya Allah, jika telah diutus Nabi akhir zaman yang ada di kota Makkah dan dia hijrah ke Madinah, saya niatkan wakafkan tempat ini untuk menjadi tempat tinggal Nabi mulia tersebut. Itu zaman sebelum Nabi diutus. Tapi di dalam kitab Taurat dan Injil jelas kenabian akan datang dari kota Makkah dan hijrah ke kota Madinah. Allah nggak lupain. Diniatkan oleh orang-orang yang nggak pernah lihat Nabi Muhammad, bukan umatnya Nabi Muhammad. Tujuannya untuk Nabi Muhammad, lihat, niatnya nggak dilupakan oleh Allah. Saat Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah, orang-orang menawarkan tanah dan lahannya. Bangun di sini, tinggal di sini, bangun di sini. Kata Nabi Muhammad SAW, biarkan unta saya, ya, dakwah. Biarkan saja unta saya, sesungguhnya innaha ma'murah. Dia punya perintah dari Allah. Biarin aja. Di mana unta ini berhenti, di situ saya berhenti. Kata Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Orang-orang langsung keluarin makanan unta ini, keluarin Allah. Biar apa? Biar berhenti untanya. Ya, ini perintah Allah urusannya. Bukan rumput, bukan makanan, tapi urusannya perintah Allah. Berhentilah unta tersebut persis di atas tanah yang sudah diwakafkan, diniatkan untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Niat, gak sembarangan. Jadi tempat ini terbangun karena niat, bukan diniatkan untuk menjadi sebuah tempat yang megah besar, enggak. Diniatkan menjadi poros. Porosnya apa? Poros ilmu manfaat syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali dengan wajah yang tidak suka terhadap anaknya berkata, sejak kapan keluarga Rasulullah SAW diajarkan untuk mencaci maki? Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad telah bersabda, ma bu'ithu la'anan wala sababa. Saya tidak diutus untuk melaknat ataupun mencaci maki siapapun. Terus kita harus kayak apa nih sama orang-orang yang kufar? Ajarannya, ajakannya kira-kira ada di rumah kita nggak? Lihat, ajarannya, ajakannya ada di rumah kita nggak? Ada di anak-anak kita nggak? Ada di istri-istri kita nggak? Ada di kalangan suami kita nggak? Ada di kalangan para pemuda-pemudi kita nggak? Asyidda'u 'alal kufar, berarti kita punya benteng yang kuat, yang keras untuk tidak mengikuti selangkah pun kepada mereka. Tidak. Tapi ajaran Rasulullah yang seharusnya hidup, berkembang, bercahaya di dalam rumah tangga menjadi ajaran yang seakan-akan waduh, kayaknya nggak bisa, berat, susah, nggak pantas dan lain sebagainya. Giliran ajaran kafir, ajaran fasik, ajaran yang melenceng,
ajaran yang mengajak dalam keburukan, udah zamannya biasa. Orang pacaran biasa. Kalau nggak punya pacar mah, aduh, ya ketinggalan zaman. La ilaha illallah. Ini mau barangin Nabi lewat pintu mana nih? Mau barangin Nabi lewat siapa? Ada dari anak cucunya yang ngajakin begitu kan? Ada dari ulama pewarisnya yang mengajakin itu kan? Kita kan kepengen sama Nabi. Berarti ajaran selain ajaran Nabi tinggalin. Ya, sosial media kita lihat apa yang tayang, semuanya punya sosial media, Instagram ini, followersnya masya Allah jutaan. Ya, pengikutnya banyak banget, postingannya yang like tuh ratusan ribu. Tapi lihat arahnya kemana? Arahnya kemana? Ajaran Rasul? Ajaran Nabi Muhammad? Atau malah ajaran syaitan? Ajaran orang fasik? Ajaran orang-orang yang membunuh saudara-saudara kita, membunuh anak-anak kecil yang tidak berdosa, membunuh orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian rela? Kalian ridho? Ajaran itu ada di tangan kita, ada di hati kita. Ajaran mulia Nabi Muhammad kita tinggalkan, kita anggap ini ajaran susah, ini ajaran yang gak bisa masuk dalam kehidupan kita. Yang ada kita akhirnya dijauhi oleh orang lain. La ilaha illallah. Ini asyidda'u 'alal kufar. Ayo pelajari, telah lihat kita ada di sisi siapa, ajaran siapa. Kita pengen jumpa Nabi Muhammad. Siapa yang gak pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Wallah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, gak ada yang mampu nolong kita, gak di dunia, gak di kubur, gak di akhirat, kecuali Nabi Muhammad. Gak ada. Gak ada. Pemain bola gak bakal nolong kita, yang followersnya banyak gak bakal nolong kita, yang hartanya banyak gak bakalan bisa ngangkat kita. Andai hartanya yang begitu melimpah diberikan, dimintakan untuk diukur sedetik dari usianya untuk kembali bertobat, nggak diizinkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, sebelum nyawa dicabut, itu malaikat Israel datang dan menampakkan wajahnya di hadapan orang tersebut sesaat sebelumnya. Maka yang ada raut wajah yang ketakutan, kebingungan, lalu berkata, undurkan sesaat untukku kembali kepada Allah dan bertaubat. Kata malaikat Israel, gak ada satupun dari kita yang luput dari waktunya kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Kalau kita lagi nontonin orang yang gak benar, tahu-tahu kita mati, kita di mana? Ya kalau kita hadir majlis begini, kita mati, insya Allah surga buat kita. Kenapa? Kita di tempat mulia, kita datang dengan niat mulia, tapi kita lagi di rumah, kita lagi nonton, kita lagi nge-like-nya syaitan, ya, kita lagi postingan diri kita dengan terbuka aurat kita, dengan gaya-gaya yang mengikuti orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Tahu-tahu kita mati, kita kembali kemana tuh? Kita bangkitnya sama siapa tuh? Sama Nabi Muhammad? Sama Habib Mustafa? Nyasar kita. Beda tempat, beda Sherlock nanti kita dapatnya. Kalau kita matinya baik, langsung dapat Sherlocknya surga.
kita tinggal ngikutin jalannya sampai tuh ke surga. Tapi kalau kita matinya sesat, matinya sedang mengikuti orang yang sesat, dapat Sherlocknya sesat, kita nyasar bukan ke surga. La ilaha illallah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'ala kuffar. Yang kedua sifatnya ruhama'u bainahum. Ruhama bainahum. Kita saling menyayangi sesama umat Islam, sesama umatnya Nabi Muhammad. Kita punya teman, punya saudara, punya kerabat, jangan didiemin dalam kemaksiatan, didiemin dalam kesalahan, didiemin dalam kegelapan. Jangan. Kita punya anak, jangan didiemin. Ruhama'u bainahum. Yang pertama keluarga dulu kita pegang. Qu anfusakum wa ahlikum. Keluarga kita gimana? Punya anak sudah dewasa, ya udahlah, urusan dia. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya. Jangan pernah bilang dia udah dewasa, udah lepas tanggung jawab. Iya, kalau kau didik dengan baik, kau ajarkan dengan baik, silahkan lepas tanggung jawab. Tapi kalau tak ada didikan, tak ada ajaran, lalu kau melepaskan tanganmu begitu saja, celaka, begitu celakanya. Karena nanti di hari kiamat dia akan datang dan menuntut kita. Berapa banyak kata Nabi Muhammad SAW, orang tua yang selangkah lagi masuk ke dalam surga, tiba-tiba anaknya pun datang mengatakan, ya Allah, bagaimana bisa orang sepertinya masuk dalam surga? Dulu di dunia saya dicampakkan, saya ditinggalkan, saya tidak diajarkan, saya berbuat kesalahan dia diamkan, saat saya ingin kebaikan dia tidak dukung, saat saya berbuat salah dia pun membiarkan. La ilaha illallah. Maka Allah pun berkata, masukkan orang tersebut dan anaknya ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini bikin girang siapa? Bikin girang siapa? Girang iblis yang dulu dilaknat oleh Allah, lalu dia minta untuk menggoda anak-anak Bani Adam. Biar apa? Kata iblis, biar kami nggak sendiri, biar kami bisa membawa anak-anak Adam untuk masuk bersama kami ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayo, kita nggak ada yang kuat terbakar api neraka, nggak bakal kuat, nggak bakal kuat. Kita dikasih lapar, nggak dikasih makan, udah nggak kuat. Kita nggak punya uang, udah kagak kuat. Itu belum seberapa dibandingkan dengan pedihnya siksaan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah memberikan kepada kita bahkan mendengar cerita dari api neraka, insyaallah. Dikatakan di dalam firman Allah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sekarang tinggal sifatnya. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah, fadlan minallah. Sifat mereka ruk'an sujada, suka ruku, suka sujud. Bangun malam ruku, sujud. Bangun pagi ruku, sujud. Mau berangkat kerja, ruku, sujud. Pulang kerja, ruku, sujud. Mau tidur, ruku, sujud. Ini bersama dengan Nabi Muhammad. Bangun malam, ngayap. Ya. Bangun pagi, ngayap. Kerja, ngayap juga. La ilaha illallah. Ini sifatnya siapa? Serasa
nggak ada Tuhan yang memberikan nikmat baginya. Serasa nggak ada Nabi Muhammad yang mengajaknya. Serasa bahwa hidup panjang dan tidak ada kematian baginya. Karena salah satu sifat kata Nabi Muhammad, orang yang paling celaka dan rugi di dunia ini yang punya angan-angan panjang, lupa mati, lupa akhir, repot. Angan-angannya panjang banget. Saya mau, tapi urusan akhirat urusan mati entar. Seakan-akan umur di tangannya, seakan-akan surga di hadapannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu, ya, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Orang yang pintar, yang cerdas, menurut siapa? Nabi Muhammad. Yang pintar dan cerdas itu adalah yang bisa menahan dirinya. Bukan apa yang dimau harus, bukan. Tapi yang dia mau, yang baik kerjakan, yang jelek jangan. Dan nafsah, bisa menggencet nafsunya, hawanya, keinginannya. Wa amila lima ba'dal maut, yang berbuat amal hasilnya buat nanti kalau mati. Oh berarti sujud ruku doang? Kagak. Cari nafkah juga pahala, bantu orang juga pahala, bahkan senyum dengan baik juga pahala. Jadi jadikan hari-harimu penuh dengan makan, jadiin pahala. Tidur, jadiin pahala. Kata Nabi tadi hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Kita tidur niatnya biar bangun bisa ibadah, pahala tidurnya. Makan biar kuat buat ibadah, pahala makanannya. Bahkan buang hajat biar sehat, biar saya bisa fokus dalam ibadah, pahala jadinya. Kalau kita mau. Tapi kata Nabi SAW, al-ahmak, yang bodoh itu, ya, yang bodoh itu apa? Yang tidak bisa menahan nafsunya, dan dia punya angan-angan kepada Allah tinggi. Gak ngamalin amalan surga, tapi pikirannya surga. Gak. Gimana ceritanya? Ya, ada orang. Ini ada pohon apa nih? Pohon mangga tuh ya? Pohon mangga buah gak ada? Ada buahnya? Ada ya? Saya mau tanya, itu pohon mangga tuh dulu ditanam pakai biji apa? Biji apa? Mangga? Yakin? Apa biji duren? Biji nangka kali? Tapi karena mintanya mangga jadi mangga gitu, bisa? Sama? Nanamnya biji kacang hijau, jadi mangga, bisa nggak? Kagak. Sampai kapan juga didoain juga kagak bakal nunggu mangga, nunggunya toge, nanam kacang hijau enak aja. Diketawain sama setan. Iyalah, nanam biji kacang hijau, wah besok jadi mangga. Stres seorang. Iya, nggak bisa. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Dia tanamin amalannya di dunia, ngikutin tuh orang-orang yang tidak beriman, bahkan tidak pernah menyebut nama Allah. Amalannya begitu. Dia bilang apa? Nanti kalau saya mati punya 70 bidadari. Gimana ceritanya? Yang ditanam apa? Mau panennya kagak nyambung. Ini perlu diperbaiki. Kalau mau surga, tanam yang buat kita masuk surga. Tapi kalau nggak bisa. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah. Yang diharapin pemberian Allah. Jadi rukuk sujud ikhlas.
murni karena Allah, bukan biar dibilang wah ahli masjid, ahli musola, ahli majlis, bukan, tapi mengharap pahala dari Allah. Itu doang harapannya. Yabtaguna fadlan minallah, ya, simahum fi wujuhihim. Nah, kalau udah begitu, wajah mereka akan terlihat, ya, min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wajah-wajah mereka ini akan menampakkan cahaya karena banyaknya ruku dan sujud. Dia menjadi seorang hamba yang diakui oleh Allah dan yang maha kuasa. Enak gak? Enak. Karena hasilnya bersama Nabi Muhammad. Walladzina ma'ahu, bersama dengan Nabi. Di mana? Di surga. Kalau di dunia ada batas waktunya. Sahabat enak, tapi ada batas waktunya. Sama Nabi ada batas waktunya. Itu Sayyidina Abu Bakar gak kuat setelah Nabi wafat. Hatinya itu sampai tercium bau dari mulutnya, bau seperti hati yang terbakar karena kerinduan kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal gak kuat tinggal di Madinah. Kenapa? Setiap melihat apapun yang diingat Nabi. Karena kalau urusan dunia bentar, kata mereka. Pas Sayyidina Bilal mau meninggal, apa yang dikatakan? Istrinya kebingungan mengatakan, ya Allah kesiannya Bilal, ya Allah sakitnya Bilal. Apa kata Sayyidina Bilal? Lah, wa tarabah, bukan wa tarabah, wa syaukah katanya. Bukan begitu mengerikannya, melainkan begitu rindunya. Qadan al-ga'ahibba Muhammad wa hizbah. Besok saya jumpa sama sang kekasih, yaitu Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Sayyidah Fatimah, tahu Sayyidah Fatimah? Putri Nabi Muhammad. Semoga para wanita-wanita kita bisa mengikuti jejak-jejaknya, bisa mengikuti jejak langkahnya Sayyidah Fatimah Zahra bintu Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebelum Nabi wafat beberapa hari dipanggil Sayyidah Fatimah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat dipanggil, ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala yang sedang menemani Nabi Muhammad karena sedang berbaring sakit. Sayyidah Fatimah dibisiki oleh Nabi Muhammad. Saat dibisiki, tiba-tiba Sayyidah Fatimah Zahra menangis dengan dahsyatnya di hadapan Rasulullah. Menangis. Enggak lama kemudian dibisikin lagi sama Nabi Muhammad. Tangisannya berubah menjadi senyuman yang